Ajaibnya, Santa Barbara benar-benar datang kepadanya membawa viatikum. Orang muda jangan rohani teruslah. Harus ada rohananya sedikit. Uniknya, permohonannya ini benar-benar terjadi dan ia meninggal dunia tepat di tanggal itu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 13 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Stanislaus Kostka, pelindung terhadap patah tulang. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal dari sepasang suami istri bernama John Kostka dan Margaret Kryska sekitar abad ke-16. John pada waktu itu bekerja sebagai senator dari negara Polandia. Ya, bisa dibilang DPR-nya Polandia gitu deh. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1550 di Kastil Roskow, mereka dikaruniai seorang anak bernama Stanislaus Kostka. Stanislaus adalah seorang yang sangat polos, guys. Bahkan semasa ia kecil, entah nyinyir atau emang memuji sih, ia dijuluki malaikat oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi fakta kalau ia memang polos itu benar adanya, guys. Karena kalau mendengar kata-kata kotor dan kasar saja, Stanislaus bisa pingsan loh guys. Ditambah lagi ia juga tidak pernah tertarik pada kemewahan dan kehidupan dunia ini. Ketertarikannya hanya berdoa dan belajar aja guys. Keren ya. Nah, saat usianya 14 tahun, ia bersama kakaknya, Paul, dan seorang guru pribadinya pergi ke Wina untuk studi di sebuah seminari yang dipimpin oleh para misionaris Jesuit. Di sini kehidupan doanya sangat teratur dengan menerima komuni setiap hari sehingga semakin lama sifatnya semakin seperti Yesus yang penuh kasih. Dan bisa dibilang dia adalah minoritas. Bukan karena salah ya, tapi karena sifatnya yang sangat berbeda dengan anak-anak seumurannya, bahkan dengan kakaknya sendiri. Paul bertingkah laku seperti anak-anak pada umumnya yang suka bermain. Ya, nakal anak remaja lah. Ditambah lagi, karena mereka dari golongan orang kaya, Paul hidup dekat dengan hal-hal kemewahan juga. Masalahnya, Paul yang melihat adiknya sangat polos dan hidup kudus, merasa perlu menularkan sedikit hidup dunia kepada adiknya. Dia ingin agar Stanis juga mengikuti cara hidupnya. Mungkin karena dia yang lebih tua, harusnya dia diteladani adiknya dong. Namun Stanislaus yang tahu kalau hidup seperti kakaknya itu adalah hidup yang fana, maka ia menolak untuk mengikuti gaya hidup seperti kakaknya guys. Sayangnya ini berefek pada keretakan hubungan kakak beradik itu. Paul yang merasa tersinggung akhirnya menganiaya adiknya sendiri dengan mencaci maki bahkan sampai memukuli adiknya. Dan ini terjadi bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi hampir 3 tahun guys. Mendapat perlakuan ini, Stanislaus tidak membalas kakaknya karena ia tahu kalau ia membalasnya, ia tidak ada bedanya dengan kakaknya. Stanislaus hanya berkata kepada kakaknya, "Perlakuan kasarmu akan berakhir dengan kepergianku yang tidak pernah kembali, dan kamu harus menjelaskan kepergianku kepada ayah dan ibu." Lebih daripada itu, ia hanya mengikuti teladan Yesus yang tetap tekun berdoa walau sedang dianiaya. Setiap malam ia bangun dan berdoa dengan khusyuk selama 1 jam bahkan lebih. Dan di sela-sela doanya, ia juga berdoa rosario bersama Bunda Perawan yang tersuci guys. Ia ternyata juga berdevosi kepada Santa Barbara, martir, karena Stanislaus membaca siapa saja yang berdoa dengan perantaraannya dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit sebelum meninggal. Dan ternyata ia buktikan sendiri guys. Pada waktu itu ia sakit dan memohon pertolongan Santa Barbara. Ajaibnya, Santa Barbara benar-benar datang kepadanya membawa viatikum. Oh ya, buat yang belum tahu, viatikum itu adalah komuni suci yang dibawa untuk mereka yang sedang sakit atau sekarat ya. Nah, Stanislaus ternyata memiliki panggilan menjadi anggota Serikat Yesuit. Tapi sayangnya ketika mendaftar, ia ditolak karena pemimpin biara itu tahu kalau Stanislaus pergi tanpa persetujuan orang tuanya. Mereka takut berurusan dengan orang tua Stanislaus yang merupakan pejabat negara waktu itu. Stanislaus yang ditolak tidak putus asa. Ia lalu melarikan diri ke Augsburg, lalu ke Dillingen untuk bertemu Pastor Petrus Canisius yang waktu itu adalah provinsial SJ, untuk memohon agar dirinya bisa diterima.
Di sisi lain, Paul dan gurunya yang sadar Stanislaus menghilang mencoba mengejarnya. Tapi sayangnya kuda mereka tiba-tiba berhenti dan mereka kehilangan jejaknya. Pastor Petrus lalu mencoba untuk menguji Stanis dengan memberinya pekerjaan-pekerjaan biara. Loh, kok jahat banget sih dikasih kerjaan kayak gitu? Orang udah susah-susah melarikan diri kok. Justru tindakan pastor itu benar guys. Tujuannya sebenarnya untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan biara sebagai tempat pelarian. Sekaligus benar-benar menguji apakah Stanislaus itu punya panggilan atau enggak sih. Stanis dalam biara menunjukkan keteladanan dan pengabdian yang luar biasa guys. Sehingga ia diutus ke Roma tanggal 25 Oktober 1567 untuk bertemu Santo Franciscus Borgia, Superior Jenderal SJ waktu itu. Stanislaus yang waktu itu baru menjalani 10 bulan di biara, kemudian jatuh sakit pada tanggal 10 Agustus 1568 di hari pesta Santo Laurentius. Di sini ia sudah ada feeling sebenarnya, ya perasaan kalau penyakitnya ini akan berujung pada kematiannya. Oleh karena itu ia menulis surat kepada Bunda Maria supaya mengangkatnya ke surga bersamaan dengan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus 1568. Uniknya, permohonannya ini benar-benar terjadi dan ia meninggal dunia tepat di tanggal itu. Kabar meninggalnya Stanislaus kemudian sampai pada Paul dan membuatnya sadar kalau adiknya ini benar-benar adalah orang kudus guys. Stanislaus Kostka kemudian dibeatifikasi oleh Paus Paulus kelima tanggal 19 Oktober 1605 dan pada beatifikasinya ini, Paul kakaknya juga ikut hadir. 100 tahun setelahnya, ia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tanggal 31 Desember 1726. Teman-teman sekalian, kira-kira menurut teman-teman, apakah tindakan Paul benar? Mungkin dari kita ada yang kesel ya sama Paul. Kenapa sih dia mesti kayak gitu? Kan kasihan adiknya ya. Nah, tapi lewat kisah hidup Santo Stanislaus, kita dibawa pada satu pertanyaan. Apakah kita hidup seperti Stanislaus atau justru seperti Paul? Emang maksudnya gimana sih? Mungkin tanpa sadar kita hidup seperti Paul yang menerima dan menikmati semua kenikmatan dunia ini tanpa filter. Bahkan ketika kita melihat saudara sesama iman kita yang berusaha untuk hidup kudus dengan berdoa setiap hari, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, kita justru malah mencaci dan menyudutkan mereka. Dia itu sok suci banget, pakai misa tiap hari. Orang muda jangan rohani terus lah. Harus ada rohananya sedikit. Ngapain sih rosario segala? Mau jadi Romo ya lu? Mau jadi Santo? Enggak. Dia mau jadi suster tahu. Guys, mungkin tanpa sadar ternyata kita berada di posisi yang sama seperti Paul ketika kita meledek, menyudutkan, atau bahkan memusuhi orang-orang yang berusaha hidup kudus. Bahwa dalam proses mencapai kekudusan, pasti akan ada jatuh bangun. Itu hal yang biasa. Daripada nggak ada usaha sama sekali, cuma bisa nyinyir, ayo. Jangan sampai ketika kerabat kita itu pergi meninggalkan kita baru menyesal seperti Paul kalau perbuatan kita salah terhadap mereka. Daripada timbul penyesalan di akhir, kenapa nggak kita bersama-sama dengan mereka menopang satu sama lain dalam mencapai kekudusan? So, teman-teman, mari kita mengikuti teladan Santo Stanislaus Kostka yang selalu mengejar kekudusan. Dan juga semoga kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan seperti yang Paul lakukan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Stanislaus Kostka. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye!